Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran yang insya Allah kita sampai pada telaah surat Al-An'am ayat 97 ini ya, 98 ini ya. Sertakan harapan kepada Allah semoga lewat telaah tafsir Al-Quran malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarru wa mustauda. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi waz zaituna war rumman mustabiha wa ghairu mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'i. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bi ghairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bikhafidh.
Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Ittabi' ma ukhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa'arid 'anil musyrikin. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallahi wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tuyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an ini butuh dicerna dengan akal, yang akal ini harus dipaksakan untuk menerima. Dengan pengertian dipaksakan itu bukan dengan ancaman, tapi dipaksakan supaya sukarela menerima. Sebab Al-Quran ini begitu gamblang jelasnya, sehingga semuanya itu dibekali argumentasi logis untuk diterima. Sehingga akal perlu difungsikan sesuai dengan standar fungsional akal. Ya, sehingga Al-Quran itu tidak ada yang melawan akal sehat, tidak ada yang tidak dibekali argumentasi logis. Sebab namanya apa? Hadza bayanun linnas. Ini adalah penjelasan untuk manusia. Nggak mungkin namanya penjelasan sementara tidak bisa dijelaskan secara logis. Tidak mungkin itu penjelasan kalau tidak memenuhi standar-standar ilmiah. Gitu ya. Dan Al-Quran itu alamiah. Artinya alamiah itu tidak melawan kodrat saat Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan manusia. Itu ya. Nah, maka diantaranya disebutkan bagaimana huwallazi wa huwallazi ansha'akum. Ayat 98 ini. Dialah yang menumbuh kembangkan kamu. Makna ansya'a itu sebetulnya dari kata nasya'a itu mengembangkan. Berarti ada satu fase ya pertumbuhan ya, sehingga kita bentuk manusia. Nah, buktinya apa? Dari mineral bumi Allah ciptakan manusia. Dari mineral ini jadi sel telur. Ya, dari sel telur diproses di ovarium ibu sehingga ada proses pembuahan. Nah, seperti halnya buah-buahan yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Dan itu dalam ilmu biologi bisa dibuktikan bahwa fase-fase perkembangan dari benih jadi tunas, dari tunas jadi pohon kemudian berbuah. Ya, itu bisa ada rekam jejaknya pertumbuhan ini. Nah, sampai dikonsumsi oleh manusia jadi sel telur kita. Itu kan asalnya benda mati. Nah, maka makna ansya'a di sini mengembangkan melalui proses-proses perkembangan. Min nafsi wahidati
Ya, jadi min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Ya, kalau manusia awal ya Adam. Jadi lelaki itu manusia pertama. Ya. Seperti halnya dari sel telur lelaki dibuai ya di rahim ibu. Ya, di sini ada satu proses pembuahan. Ya, sehingga ada sesuatu yang ada tanpa proses pembuahan, tanpa proses sebab akibat. Gitu ya. Nabi Adam tidak melewati satu proses pernikahan, pembuahan. Ya. Tapi itu tidak lebih hebat dari manusia yang wujud karena pembuahan. Ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga kita diajak mengakui bahwa hukum kausalitas itu ya diberlakukan oleh Allah kepada makhluk. Itu ya. Jadi manusia itu melewati hukum sebab akibat. Ya. Dan Allah itu yang membuat hukum sebab akibat itu. Dan Allah tidak terkena hukum itu. Kalau terkena hukum sebab akibat adanya itu bukan Tuhan. Kenapa? Ada kemiripan. Sehingga laisa kamitslihi syai'un. Tiada sepertinya. Nah, laisa tiada, ka itu seperti, misli itu seperti. Jadi dua ini ya. Tiada seperti dia, syai'un, sesuatu apapun. Itu Tuhan yang disebut dalam bahasa umum kausa prima. Dialah sebab segala yang ada, dan dia tidak dijadikan lewat sebuah proses sebab akibat. Itu Tuhan itu sendiri, harus diakui itu. Sebab kalau namanya Tuhan itu ada kemiripan, wujud Tuhan itu karena proses sebab akibat, ya dikritisi orang nanti. Apa bedanya? Apa hebatnya? Itu ya. Nah, sama dengan adanya Nabi Adam, itu dibentuk langsung dari unsur tanah ini. Itu tidak lebih hebat daripada manusia yang lewati proses pembuahan. Bodoh. Nah, sehingga apa hebatnya? Nabi Isa lahir tanpa bapak. Apa hebatnya? Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Apa hebatnya? Karena semuanya itu masih dalam kondisi terkait hukum kausalitas, sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Allah tidak terkena hukum, dan Allah yang membuat sebab akibat itu. Itu harus diterima oleh akal waras itu ya. Sehingga apapun konsep ketuhanan ya yang menyeret yang mutlak itu kepada kondisi kemiripan dengan yang relatif, itu pasti gagal, tidak bisa dipertahankan. Iya, Tuhan kok disalib? Iya. Kok Tuhan kok disalib gimana? Kok lemah gitu Tuhan? Padahal yang mati lewat proses persakitan itu bukan Tuhan. Jadi mati karena disiksa. Yang seharusnya mati tanpa disiksa atau mematikan dirinya itu Tuhan. Tidak bisa itu ya. Jadi pasti lemah ini. Jadi kita dipaksa untuk meyakini satu ya Tuhan yang itu masih dalam lingkup kausalitas. Akal ini tadi bingung. Tidak stabil di dalam meyakini sesuatu yang melawan hukum akal. Nah, maka dialah Allah yang menumbuh kembangkan kamu dari satu sel. Kalau di sini satu sel ya. Kalau dulu Nabi Adam, ya nafsin wahidah itu Nabi Adam. Dari Nabi Adam diambil apa hebatnya, diambil dari saripati tanah, ya mineral bumi ini diambil dari yang sudah wujud. Itu ya. Tulang rusuk dalam sekarang ini kan bisa spermanya bisa diambil dari sel telur Adam, itu langsung dijadikan pasangan hidup. Itu ya. Ini dari mineral bumi, ini juga dari mineral bumi. Itu ya. Jadi sel sperma manusia itu cuma satu ini aja. Dari berapa ribu itu ya, ratusan ribu itu ya. Diambil cuma satu.
Ya. Nah, famustaqarrun, maka ada tempat menetap. Menetapnya di mana? Perjalanan sel telur ini. Wah, ini ribuan kilometer ini. Ya. Jadi ketika sel telur ini dimasukkan lewat ribuan kilometer. Nah, maka mustaqarrun famustauda, ada tempat penyimpanannya, pembuahan. Ini sebelum ya ditemukan bagaimana ya, ilmu-ilmu biologi yang meneliti perkembangan sel manusia di dalam janin ibu. Belum ditemukan, tapi Al-Quran sudah membahas masalah-masalah kandungan. Rasulullah pernah sekolah di Fakultas Kedokteran jurusan kandungan. Pernah. Itu ya. Nah, maka disebutkan dalam surat Az-Zumar itu, walladzi khalaqakum fi butuni ummahatikum khalqam mim ba'di khalqin fi dzulumatis salas. Allah yang menciptakan kamu di dalam rahim ibu, di dalam ya fase 3 kegelapan, fi dzulumatis salas, di dalam 3 selaput. Ya, 3 selaput ya. Masya Allah. Ada seorang ya warga Perancis yang masuk Islam karena membaca informasi bagaimana proses kejadian janin di dalam kandungan. Padahal mikroskop belum ditemukan waktu itu. Belum ditemukan waktu itu. Tapi Al-Quran sudah membicarakan 3 selaput ini. Ya. Kemudian qad fassalnal ayat, sungguh ya, telah kami rinci, kami perjelas al ayat, bukti-bukti. Ya. Ayat ini tidak mesti mukjizat seperti Banu Israel. Itu ya. Bim salah bim. Sekarang mukjizat ilmiah Al-Quran itu. Dan lebih langgeng. Kalau sim salah bim, pensihir ya bisa. Ya. Pensihir bisa. Ya. Tapi mukjizat ilmiah itu sifatnya langgeng dan bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan ya sesuai dengan pencapaian alat-alat bukti teknologi yang ditemukan manusia. Tapi itu tidak tuntas membahas pembuktian Al-Quran. Jadi kalau hari ini teknologi mampu menerangkan proses kejadian manusia di dalam janin ibu, itu tidak mewakili Al-Quran. Tidak mewakili, tidak boleh. Tuntas itu tidak ada. Tidak ada tuntas itu ya, karena berproses terus. Ya. Jadi qad fassalnal ayat, sungguh kami jelaskan bukti, itu pun li qaumin, bagi kaum yafqahun, yang mendalami dengan dalam. Faqih itu pemahaman dengan dalam. Tidak mungkin seorang memahami dengan dalam kalau tidak ada spesialisasi, kalau tidak ada penelitian ilmiah. Ini masalah-masalah ayat alam ya, ayat kauniyah. Yang ayat kauniyah itu ada sebelum penjelasannya. Itu ya. Semesta ini kan ada. Tapi kitab-kitab ini diturunkan itu ya sebagai penjelas realitas alam ini. Ya, sehingga ketika kita memandang sesuatu, kita akan mengenal penciptanya. Ketika kita memfokuskan sesuatu untuk diteliti dengan jujur, kita akan diarahkan kepada pengakuan zat yang maha segalanya. Itu ya. Dan ilmu yang zat maha segalanya itu tidak akan pernah mampu dijangkau dengan tuntas oleh ilmu manusia. Ini disebut mukjizat. Jadi ajaza yu'jizu itu artinya yang melemahkan. Mukjiz itu artinya apa? Yang melemahkan ya akal manusia. Tapi bukan berarti tidak boleh difikirkan kalau ayat-ayat itu tentang alam. Unduru madza fis samawati wal. Perhatikan. Kenapa bukan lihatlah ya? Unduru, perhatikan, rumuskan penemuan-penemuan. Madza, bukan apa yang di langit, apa yang di bumi. Madza ya. Fis samawati wal ard, apa yang di langit, alam atas, wal ard, bumi ini. Nah, sehingga apa? Ketika kita sampai pada satu titik pembuktian, itu mengarah kepada Al-Quran itu sudah mengatakan itu ya.
Nah, sehingga pada kajian surat Al-Baqarah kan sudah ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udzatan fama fawqaha. Allah tidak malu menampilkan sampel contoh untuk mengajak manusia yakin akan Islam. Allah tidak malu. Untuk kebenaran jangan malu itu ya. Kalau dengan kebenaran itu meskipun analisanya hal-hal yang kecil remeh. Untuk apa? Membuat sampel contoh berupa nyamuk. Itu ya, nyamuk itu jangan dikira itu tidak ada mukjizat pada nyamuk. Hidupnya tidak lama, ya, hidupnya tidak lama. Tapi rezekinya itulah diletakkan di bawah kulit manusia, bawah kulit binatang. Sulit mana antara rezeki langit, rezeki nyamuk dengan rezeki manusia? Sulit rezeki nyamuk sebetulnya. Berisiko bahaya. Belum seperti gini. Tapi jangan dikira nyamuk itu bukan ada kekuatan itu. Nyamuk yang terinfeksi itu bisa membunuh orang itu. Itu ya. Dulu ada pasukan Perancis itu bukan mati ditembak oleh tentara para gerilyawan Aljazair itu. Itu kan menjajah Aljazair itu. Ternyata apa? Karena kolera. Cari makanan. Berapa ratus meninggal prajuritnya Perancis. Kenapa? Diare. Nah, itu dengan senjata. Ya. Dulu Namrud, tentaranya Namrud itu dibinasakan lewat nyamuk. Ayo. Mana yang paling kuat? Nah, maka lewat yang paling lemah kita merasakan betapa kuatnya yang menurut kita lemah, tapi di sana ada unsur-unsur kekuatan. Apa bukan ciptaan Allah nyamuk? Maka fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang mengimani informasi ilmu, bukan iman kepada Allah adanya, tapi informasi ilmiah tidak pernah diterima, itu bukan mukmin itu. Ya, wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang mempercayai informasi ilmiah dari Allah itu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka tahu bahwa nyamuk itu al-haq. Ya, kebenaran mutlak yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Mir rabbihim, dari pencipta, pengatur, perawat mereka. Itu ya. Jadi kalau nyamuk saja bisa mengenal Allah, apalagi diri kita. Itu ya. Loh, kenapa kok tidak mengenal Allah lalu tunduk? Itu karena kesombongannya tadi. Maka kesombongan itulah yang menghalangi manusia untuk mencari tahu. Dan andaikan dia tahu, dia tidak akan mau tahu. Itu siapa itu? Makhluk yang pernah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Iblis. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud itu sujud kan. Nah, kita kan diajari sujud. Nah, sujud di sana yang akan membimbing kita untuk menerima kebenaran. Sebab air itu akan turun kepada tempat-tempat yang rendah, tidak sombong. Nah, kembali kepada ini. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang mengkufuri informasi ilmiah Al-Qur'an, ya, fayaquluna, ngomong. Dia komentar ya. Kalau tadi mengelmui, ini mengomentari. Madza aradallahu bihadza masalah. Lu percaya Allah itu. Orang kafir bukan tidak percaya Allah. Orang kafir mengatakan, apa sih maksud Allah bikin sampel contoh? Masa saya belajar dari nyamuk? Itu ya. Nah, apakah tidak sampai hari ini para ilmuwan-ilmuwan yang bonga itu? Sampai hari ini. Makanya dikasih oleh Allah bukti. Itu ya, dikasih Allah bukti. Ya. Teknologi kedokteran begitu maju, ya, tapi justru menambah varian jenis-jenis penyakit baru. Tidak berdaya dia. Itu ya. Manusia saling melindungi yang seharusnya, sekarang enggak. Ya. Mempertahankan hidup harus memusnahkan yang lain. Mempertahankan kesehatan harus menyakitkan yang lain. Itu kan binatang buas. Itu ya, enggak usah nyamuk, binatang buas itu ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka liqaumin, bagi kaum yafqahun, yang mendalami dengan ya serius. Faqih itu artinya apa? Faham yang dalam. Itu ya, para peneliti maksudnya gitu.
Nah, di sini hadirin rahimakumullah ada pakar sendiri, pakar serangga, pakar macam-macam. Ya, dulu ada orang menolak ya, kesalahan redaksi bahasa Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut. Itu ada seorang sastrawan Mesir yang namanya ya, Toha Husein. Toha Husein itu sekolah di Perancis, khusus spesialisasi belajar bahasa. Kalau pinter supaya ngoreksi bahasa Al-Quran. Di dalam surat Al-Ankabut itu menurut dia, ini sastrawan Arab itu mengatakan apa? Ono salah. Jadi kata-kata Allah dalam Quran ini ono sing salah. Ya. Mathalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kamathalil ankabut ittakhadat baitan. Ini ya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Ini ada huruf yang salah menurut dia. Ya, karena al-ankabut, ya, al-ankabut itu ya, itu mudzakkar, ya, bukan muannats. Ya. Kalau muannas, kata yang dikategorikan perempuan atau wanita itu pasti ada tak yang bulat itu. Ini ankabut, bukan al-ankabutoh. Ya, berarti kok ittakhadat, seharusnya ittakhodha. Ya, kalau Fatimah qoro'at, Aliyu qoro'a, tidak ada taknya itu. Berarti Quran ini salah, ada huruf satu yang nggak salah. Para sastrawan di Al-Azhar gusar oleh ini. Iya kok salah ya. Oh gini aja, undang pakar serangga, waktu itu dari Perancis dihadirkan, neliti siapa yang bikin sarang laba-laba itu. Ternyata yang bikin sarang apa? Itu betina, makanya ittakhadat itu. Masya Allah, per huruf Al-Quran ini mukjizat. Per huruf Al-Quran itu informasi ilmiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau berita dari yang maha tahu ini kita tolak. Adakah berita selain Allah yang bisa diterima? Nah, di sini liqaumin yafqahun, bagi orang-orang yang menekuni dengan serius. Ya. Kemudian wa walladzi, dialah Allah anzala, yang menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air. Itu ya. Itu memang alam alamiahnya kan gitu, disebut air hujan. Itu ya. Tapi makna tersiratnya Al-Qur'an ini kan dari langit. Itu ya. Al-Qur'an ini dari langit. Yang air ini nanti akan ditampung di tanah-tanah bumi, ya, yang mampu menampung air. Maka jadilah diri kita ini orang-orang yang mampu menampung ajaran yang diturunkan dari langit itu. Dan tidak akan mungkin kalau manusia sombong. Itu ya. Makanya di dalam sholat kita diajari sujud. Itu ya. Itu kan sifat air. Air itu kan mencari tempat yang rendah itu. Nah, ketika menjelang salam kita at-tahiyat itu kan unsur bumi itu ya. Unsur bumi kan tenang ya. Sebelum salam kan tenang. Ya, sampai andaikan benda jatuh yang paling kecil itu atana itu ya. Nah, itu sebetulnya isyarat-isyarat bahwa kebenaran Al-Qur'an ini tidak akan mampu ya dijangkau oleh orang-orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga di dalam ajaran Islam tidak tahu itu sebetulnya pengetahuan. Saya tidak tahu itu pengetahuan. Supaya apa? Saya mencari tahu. Dan alat untuk mencari tahu itu diberi tahu oleh Allah, diberi fasilitas-fasilitas, adanya indrawi kita, adanya rasa, itu ya, bertanya, berdiskusi, tidak boleh makso, itu ya. Kalau kamu tidak terima, saya ancam.
atau dipaksa dengan yang diinginkan, kayak duit, kayak jabatan. Supaya apa? Kopiah yang putih ini, yang hitam katakan putih, nanti saya bayar. Itu kan maksa itu. Itu ya. Jadi untuk yakin itu tidak boleh dipaksa, tapi harus dijelaskan. Itu ya. Untuk meyakini bahwa larangan Allah itu memang betul-betul bahaya, dijak menganalisa. Ya. Untuk meyakini bahwa perintah Allah itu yang menyelamatkan, tidak boleh dipaksa. Ayo diajak, dianalisa. Adakah standar larangan, standar perintah ya yang bisa melawan? Jangankan mengungguli, yang setara dengan Allah, dari Allah. Coba carikan. Nah, buktinya apa? Hari ini Al-Quran tidak berubah, tidak ada revisi, tidak ada revisi ulang. Itu ya. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, dialah Allah yang menurunkan air dari langit. Ini kan berbicara tentang alamiah, ya, bahwa alam benda-benda ini itu dari Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan larangan, yang menurunkan perintah, yang mengutus seorang nabi yang cerdas, nabi yang fatona. Makna fatona itu memiliki tingkat kecerdasan melebihi rata-rata manusia. Sampai Rasulullah itu ya, Rasulullah itu umpamanya dijelaskan pada masanya waktu itu dengan pembuktian hari ini tidak percaya. Tapi setelah Rasulullah tiada, pembuktiannya dicarikan oleh umatnya sendiri. Proses kejadian janin gitu. Waktu itu diterangkan, itu ditolak. Makanya harus mungkin kita ini diselamatkan oleh masa ya. Andaikan kita ketemu Rasulullah, tidak ada jaminan kita ini mengimani Rasulullah. Kenapa? Oh, yang paling paham bahasa Arab itu menolak. Oh, kita tidak paham bahasa Arab. Itu ya. Masya Allah. Jadi alat-alat pembuktian justru dikuak oleh Allah pada hari ini. Makanya jangan disalahkan kalau Eropa hari ini itu ya mayoritas Muslim. Jadi pertumbuhan Muslim itu justru di bumi Eropa, Amerika, di Jepang. Kenapa? Alat-alat pembuktiannya sudah ada. Herannya di sana sudah menerima Islam, kalau malah meninggalkan Islam di sini. Masya Allah. Maka fa'akhrajna, kami keluarkan bi, dengan air itu, nabata kulli syai'in, ya, nabat itu tumbuhan, kulli syai'in, ya, segala macam. Bumi apa? Masya Allah, bumi kering keronta itu dikasih air, timbul ya, daun-daun yang hijau itu dari mana? Arab ini sekarang itu hijau itu dari mana? Masya Allah. Ya tidak menutup kemungkinan nanti iklim tropis ini akan berganti satu musim, ya bisa saja. Ya. Jadi Allah keluarkan dengan air itu berbagai macam jenis buah, tumbuhan. Itu maksudnya apa? Dengan Al-Quran ini seharusnya tumbuh jiwa-jiwa yang beraneka ragam, yang memberikan kenikmatan bagi kehidupan sesama. Jangan sampai adanya manusia itu justru menjadi manusia perusak. Itu ya. Coba, apakah etnis yang berbeda itu pilihan kita? Ya, enggak. Ada yang lahir di Papua, ada yang lahir di Jawa, ada lahir di bermacam-macam sukunya, suku Jawa. Di sana ada suku Asmat, macam-macam. Apakah itu pilihan manusia? Enggak, tanpa pilihan. Tapi dengan adanya Al-Quran ini, itu ya, etnis yang beragam itu akan disatukan dengan ajaran Al-Quran ini. Berbuah mendamaikan apa enggak? Mendamaikan. Sampai sehari ini perang yang terjadi itu sebetulnya apa? Perang yang terjadi sampai hari ini, perang modern hari ini, itu karena satu suku ingin mendominasi suku yang lain. Kasus Ukraina kan gitu ya. Di Ukraina itu sebetulnya ada dendam perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jadi di Ukraina itu ada gerakan pembunuhan etnis, ya, neonazi. Dan neonazi ini itu dipelihara di Ukraina.
Apa yang dipahami neo-Nazi itu? Kelas Arya itu yang harus mendominasi kelas Semit. Itu ya. Jadi berapa tahun itu ya terjadi pembunuhan. Karena apa? Etnis yang berbeda, suku yang berbeda. Dan ini hadirin rahimakumullah diperkuat dengan ideologi sebuah pandangan hidup. Apakah bukan dendam perang suku? Perang suku. Makanya 12 Bani Israel itu yang akan menjadi gaduh seluruh dunia sampai hari ini. 12 suku Bani Israel. Makanya ada Hitler itu, ada yang mengatakan diteliti Hitler itu 12 suku Bani Israel yang hilang itu Hitler itu. Kemarin kan protes, ya Pak? Ukraina kan protes kepada peneliti ya Rusia. Jangan dikaitkan Hitler itu dengan Yahudi. Padahal penelitiannya juga ditunjang dengan pembuktian valid itu. Nah, di sini coba itu ya. Dari suku berbeda, warna kulit yang berbeda, dan itu bukan pilihan kita. Tapi dengan adanya dikasih ajaran Quran seperti buah-buahan yang mampu dinikmati. Itu ya. Jadi faham apapun kebenaran yang didasarkan suku saya lebih unggul atas suku yang lain itu tidak ilmiah itu. Itu ya. Nah, dan itu akan menjadi cikal bakal ya semua kekacauan yang ada di dunia ini. Ana khairum minhu, aku jauh lebih baik. Itu faham iblis itu. Faham iblis ana khairum minhu itu. Itu ya. Kenapa? Dari sisi bahan. Loh, siapa yang memilih jin jadi jin ya? Bahannya beda dengan Adam dari unsur tanah. Siapa yang memilih? Malaikat dari nur cahaya, siapa yang memilih? Allah. Tapi dari bahan-bahan yang beda ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sistem penghambaan yaitu Islam. Sehingga bermanfaat. Fa akhrajna, maka kami keluarkan minhu ya. Ya. Dari apa? Dari tumbuhan tadi khadiron ya. Tanaman yang hijau. Nukhriju, kami keluarkan minhu, dari tanaman yang hijau itu habban, butir mutarokiban yang banyak. Masya Allah, berbangsa-bangsa. Itu ya. Jadi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Manusia aku ciptakan kamu dari jenis gender lelaki dan perempuan. Ya. Min dzakarin au unsa wa ja'alnakum ya syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadikan kamu berbangsa dan bersuku, itu bukan pilihan kita. Ya. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengedepankan ingin tahu. Itu ya. Loh, kalau saya ingin tahu kekurangan orang lain, enggak usah belajar itu. Lebih cerdas kita mengenal kekurangan orang. Tapi lita'arofu itu supaya kamu saling mengenal kelebihannya. Loh, kalau saya mengenal kelebihan saya, tidak akan saya mau bergaul dengan orang lain, apalagi tingkat bangsa, suku. Kenapa? Saya sudah punya kok. Kenapa cari yang lain? Tapi lita'arofu itu saling mengenal sesuatu yang kamu tidak punya. Itu sulit. Kenapa? Manusia lebih mengenal kekurangan sesamanya. Kan itu kan ya, Masya Allah itu ya. Jadi iktiraf pengakuan itu tidak ada orang yang mau mengakui keburukannya. Itu ya, tidak ada orang mengakui keburukan, malah kecenderungan disimpan kan. Tapi lita'arafu, supaya kamu saling mengenal apa? Kelebihan di dalam diri kamu itu ada yang bisa ditutupi di luar kamu. Maka mengenal kekurangan diri itu lebih sulit. Itu ya, seperti halnya mengenal kelebihan orang lain itu juga sulit. Maka inna, sesungguhnya akram itu standar kemuliaan yang paling. Akram itu paling, berarti ada di bawah ini. Atko itu yang paling, sama dengan akbar itu ya. Akbar itu yang paling, atko itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada manusia tidak memiliki rasa takut. Tapi bagaimana kita menyelesaikan problema takut ini? Itu dengan cara Islam. Jangan kita membuat pertahanan bukan yang diajarkan oleh Islam. Sehingga apa?
banyak-banyakan suku untuk menjajah, ya berebut kemajuan teknologi kedokteran, teknologi militer untuk apa? Menjajah yang lemah. Naudzubillah min dzalik. Kembali kepada ini. Jadi ya dikeluarkan dari benih tadi ya berbagai macam butir yang banyak. Wa minan nahli, nah, dan jenis ya kurma mintol iya mayangnya. Kinwanun ya tangkai-tangkai, daniyatun yang menjulai. Nah itu ya. Kenapa kok disebut nakhl di sini? Rasulullah pernah bertanya, sebutkan satu pohon yang itu adalah cermin mukmin. Itu sampel mukmin. Waktu itu sahabat yang masih kecil namanya Ibnu Umar. Saya masih kecil, itu majelisnya orang-orang yang sudah berumur. Di dalam benak saya itu kurma sebetulnya, jenis palem. Kalau di sini kelapa ya. Saya malu ya, masih kecil. Yang lainnya terdiam tidak menjawab, masa saya menjawab? Ternyata Rasulullah mengatakan, sudah menyerah kamu, tidak tahu ya. Itu an-nakhl, kurma. Itu ya, itu permanfaatannya luar biasa itu ya. Itu ya, coba kurma itu paling kokoh menancap ke dasar bumi, ya, menjulang ke langit. Buahnya setiap tahun dan bisa dimanfaatkan semua yang ada di dalam kurma itu sendiri. Mukmin itu semacam itu. Itu ya. Nah, makanya khairun nas itu sebetulnya mukmin ini. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang jauh memberikan dampak manfaat untuk manusia yang lain. Makanya kuntum khaira ummatin. Oh itulah kurma itu. Ketun dia kok. Kenapa? Enggak saya jawab kurma itu. Nah, makanya nakhl jadi contoh ini. Ya. Wa jannatin, dan kebun-kebun min a'nabin, anggur, wa zaitun, ya, zaitun, waruman delima. Ini disebutkan di dalam beberapa hadis, ini buah-buahan surga ini. Itu ya. Jadi ketika kita nanti dikasih umpamanya zaitun, dikasih delima, ya, ini kok seperti delima di dunia dulu ya. Ya, delima yang dari Mesir ya, besar-besar ya, seperti jagung-jagung gitu. Oh, itu kok seperti delima dunia, tapi rasanya berkembang terus. Ya. Rasanya berkembang terus. Ya, kullama ruziku minha min thamarah, setiap kali dikasih rezeki buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini seperti buah-buahan yang kita dikasih rezeki di dunia dulu. Ya, wa utubihi mutasyabiha, dan dikasih sejenis. Ayo, jenis pisang kan banyak, nanti tak terhingga jenisnya. Jenis ya kurma itu banyak, nanti dikasih yang tak terhingga coba. Dan tidak mengeluarkan limbah ya begini, tidak mengeluarkan limbah, masya Allah. Mutasabihan yang serupa, wa ghairu mutasabih yang tidak serupa. Yang serupa saja tak terhingga, apalagi yang tidak sejenis. Masya Allah, tidak bisa terbayangkan ini ya. Unzuru, perhatikan, ila samarihi, kepada buahnya, idza asmaroh, saat berbuah, wayan ihi, dan masak. Amalia seorang mukmin itu berbuah, bisa dinikmati tidak saja dirinya tapi orang lain. Itu ya, tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Jadi benih la ilaha illallah itu kalau ditanam di dalam dada kita ini akan melahirkan satu tindak-tindak yang menyelamatkan, bukan tindakan yang mencelakai. Bukan. Mukmin itu tidak pernah dusta katanya. Al mukmin la yakdzib. Mukmin tidak pernah dusta. Perbuatannya itu memang apa? Bukan menyelamatkan diri saja, tapi menyelamatkan yang lain. Ketika perbuatan diri kita untuk diri kita itu bohong. Kenapa? Kita dituntut tidak saja menyelamatkan diri, juga yang lainnya. Al mukmin la yakdzib. Mukmin tidak akan dusta. Itu ya. Kadang-kadang perbuatannya, batinnya enggak. Iya. Kemudian hadirin rahimakumullah, inna fi dzalika, sesungguhnya, inna fi dzalikum, sesungguhnya dalam kesemuanya itu bagi kamu la ayat, ya, tanda-tanda
kekuasaan Allah liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mengimani, mempercayai. Itu ya. Masya Allah di sini yafqahun ya, liqaumin yafqahun liqaumi yu'minun. Itu artinya apa? Tidak mungkin saya yakin dengan mantap kalau kita tidak mendalami satu informasi ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tapi kadang-kadang orang mantap itu loh, tidak mau tunduk. Itu menunjukkan apa? Hidayah itu milik Allah. Sudah saya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi yafqahun yu'minun itu terkait. Semoga kita digolongkan orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang mantap. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafikin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.